Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Kamis tanggal 20 Maret 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini naik, cuman naiknya ini berapa persen ya? 1,43% ke level 6.311. Kalau secara teknikalnya sih candlenya itu masih hitungannya belum terlalu kuat ya, jadi coba kita lihat untuk transaksinya aja dulu. Hari ini tanggal 19 Maret ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan itu masih di distribusi asing cukup besar ya, jadi hati-hati untuk IHSG karena dalam 3 hari terakhir ini aja udah net sell besar-besaran untuk asingnya di IHSG ya, khususnya di saham-saham utamanya Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI ya, di saham-saham dengan kapitalisasi besar di distribusi asing dalam beberapa waktu terakhir, bahkan kemarin sempat 7% ya untuk IHSG. Jadi hati-hati, ada potensi hari ini naiknya cuma technical rebound aja untuk indeks IHSG ya. Hari ini naik 1,42% ke 6.311. Ini belum tentu rebound sih untuk besok kalau melihat asingnya terus jualannya. Apalagi kalau kita lihat di sini nilai tukar rupiahnya melemah banget ya. Ini untuk rupiahnya ada di level 16.500 ya. Jadi udah di atas 16.500, bahkan ini untuk rupiahnya melemah. Kita lihat untuk asingnya hari ini tadi juga keluar cukup banyak, dari kemarin cenderung keluar. Untuk emasnya naik ya, jadi kalau emas naik ini kurang bagus ke indeks global ya. Emasnya ya untuk saat ini sih turun ya, cuman kalau kita lihat nominalnya di angka 3.000-an lebih ya, istilah percaya honest kan berarti ATH lagi nih untuk emas ya. ATH terus. Kemudian untuk indeks globalnya didominasi merah untuk hari ini, jadi untuk besok mending wait and see aja dulu di awal market ya kalau IHSG merah. Takutnya masih bisa bearish, melanjutkan tren bearishnya dan cupanya cukup dalam kalau secara Fibonacci di 5.900-an lah untuk support IHSG, masih cukup dalam. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang paling banyak dijual oleh asing ya, di distribusi asing. Hari ini sih naik tipis, hitungannya nggak terlalu tinggi, 0,30% ke level 8325 untuk saham BBCA. Padahal besok tanggal 20 itu kamdet ya, untuk saham BBCA tanggal 20 besok kamdet, tapi harganya malah turun dan malah didistribusi oleh asing ya. Asingnya keluar cukup banyak dalam 3 hari terakhir ini aja udah net sell tadi 2,6 triliun ya dalam minggu ini loh, berarti dari tanggal 17, 18, 19 dan aja 2,6 triliun. Padahal besok tanggal 20 itu kamdet untuk saham Bank BCA. Apakah ini kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau masuk ya? Kalau untuk jangka panjang sih sebenarnya itu ya bagus ya, malahan kesempatan yang mau entry di saham BBCA dalam tanda kutip ya. Semoga aja perekonomian Indonesia masih aman ya untuk beberapa hari ke depan ya, soalnya investor asing aja udah keluar loh ini di IHSG dengan fundamental BBCA yang cukup bagus ya, cukup solid. Kemudian pendapatannya naik terus dan rutin bagi dividen. Besok mau bagi dividen, asingnya malah keluar ya. Itu alasannya apa? Kalau enggak ya kepercayaan investor asing yang semakin berkurang kan, untuk ya sebenarnya bukan untuk BBCA sih, kayaknya lebih untuk IHSG-nya sih. Jadi karena BBCA bagian dari IHSG ya jadinya gitu sih. Untuk besok sih ya disclaimer ya buat teman-teman yang mau entry untuk jangka panjang untuk investasi, cuman kalau melihat asing terus distribusi, cari aman aja, tetap sedia cash ya, tetap simpan ya buat jaga-jaga lah, jangan langsung all in ya.
Walaupun IHSG-nya udah di bawah dan koreksi saham-saham blue chip juga sudah cukup dalam, kalau asnya terus distribusi masih perlu waspada. Oke, mungkin seperti itu untuk BBCA. Lihat aja di awal market ya untuk besok. Kalau menurut saya sih kemungkinan masih sideways di area sini ya, di area 8 ribuan. Kalau bisa ribuan naik bagus ya, cuman ya kayaknya kalau naik mentok berapa persen ya untuk saham BBCA. Apalagi besok Camdet ya, kemungkinan sih kalau pas Camdet malah cenderung turun kadang itu biasanya, jadi hati-hati aja ya. Paling nggak bisa sideways dulu atau bertahan di area 8.300an, itu udah cukup bagus kalau melihat aslinya terus distribusi seperti kemarin-kemarin dan hari ini ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham BBCA. Resistennya masih di 8775, masih cukup tinggi, dan supportnya kalau setelah Fibonacci masih di 7450. Jadi hati-hati kalau aslinya terus distribusi, apalagi besok pas XDAT misal BBCA itu merah, ya mudah-mudahan nggak dalam ya. Cuman kalau habis merah masih bearish terus trennya, ya ini target price-nya ke 7450. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini naik ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, ditutup 0,82% ke level 3710. Tadi sempat naik lumayan tinggi ke 3770, mendekati resistennya, cuman turun lagi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI juga di distribusi asing sih, cuman nggak separah BBCA. Aslinya net sell sebanyak hari ini aja net sell 173M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, oh ya tadi untuk BBCA belum kita cek ya yang jualan siapa aja. Bank BCA yang jualan itu asing ya, asingnya yang keluar ada ZP 309M, kemudian AK, KZ, RX, AG, DX, ini versi asing juga net sell ya. Yang masuk untuk asingnya BK 119M, cuman nggak sebanyak asing luar, jadi di distribusi asing cukup banyak dan didominasi broker-broker retail yang nampung di saham BBCA. Kalau untuk saham BBRI hari ini yang nampung lokal ya, yang jualan asing YU, BK, DX, CC versi asing net sell. Untuk lokalnya yang nampung ada PD 100,9M, RNI juga nampung, cuman ini sih di distribusi asing. Hari ini market maker utamanya di saham Bank BRI YU scalping net sell 83,2M. Untuk besok sih mungkin ini sih untuk saham Bank BRI ya. Ya mudah-mudahan masih bisa sideways ini di area sini ya, di dekat di bawah resistennya. Cuman kalau IHSG-nya merah gimana ya untuk saham BBRI, jangan buru-buru buat average down gitu aja ya, mungkin seperti itu. Soalnya ya ini supportnya cukup dalam di 84, di 34, 30, 40-an ya, 3400-an itu support Bank BRI. Jadi takutnya kalau misal IHSG-nya masih merah, ada potensi untuk BBRI ini turun. Apalagi hari ini kan hitungannya juga masih didistribusi oleh asing ya, asingnya terus keluar. Harga sahamnya ya biasanya turun sih kalau asing keluar di saham BBRI. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BBRI. Lihat aja di awal market, kalau merah wait and see aja dulu ya. Dan kalau mau average down mungkin dalam jumlah yang banyak, secara teknikal supaya di sini, atau kalau enggak ke area support, nunggu investor asingnya mulai entry lagi di saham BBRI atau mulai masuk di IHSG ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri ini malah naiknya cukup tinggi, 3% lebih ya. Close ke 4680. Untuk saham Bank Mandiri, kalau kita lihat di sini untuk transaksi Bank Mandiri hari ini asingnya masuk atau keluar ya di BMRI.
aslinya net buy 23,5 M aja itu udah bisa bikin harga sahamnya naik 3% ya, apalagi kalau misal asing borong banyak itu bisa ngegas nih untuk saham Bank Mandiri. Kita lihat transaksi hari ini Bank Mandiri tanggal 19 Maret AK yang jualan 152M dan yang nampung DXZPTP ya, yang nampung asing juga sih. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, kalau kita lihat sebagian retail keluar XL, OD, CC, XI. Jadi kayaknya ini sih retail cut loss, harga sahamnya naik. Iran ya. Susah ya retail buat cari cuan di IHSG. Apalagi kalau masuknya bareng-bareng, keluarnya bareng-bareng gitu gak berat ya untuk harga sahamnya naik ya. Mungkin buat patokan ini aja ya untuk Bank Mandiri besok di 4740 itu masih jadi resisten terdekatnya. Kira-kira bisa breakout atau enggak ya, lihat aja besok ya. Kalau gagal breakout mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ya mungkin diamankan aja sih. Namanya seperti itu, takutnya kalau gagal breakout itu masih ada potensi turun, apalagi kalau melihat trennya ya SG-nya masih bearish ya. Itu untuk saham Bank Mandiri, pantau aja level 4740 untuk besok Kamis. Semoga aja bisa breakout, cuman kalau gagal breakout ya seperti tadi, cari aman aja yang udah floating profit buat diamankan. Itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Hari ini di distribusi asing harga sahamnya turun ya, sempat naik cuman turun lagi, close di drop minus 0,48% ke 4170. Kalau kita lihat transaksinya hari ini net sell lumayan banyak untuk sahamnya, untuk asing di saham BBNI. Net sell sebanyak 224,1 M. Kalau kita lihat di sini tanggal 19 Maret ya, secara keseluruhan di distribusi ini untuk aslinya di saham BBNI, dan yang masuk malah dominasi broker-broker retail ya. Jadi retailnya masuk, asingnya keluar, harga sahamnya turun. Yang nampung paling banyak sih lokal ZP ya, 77,9 M, AK versi lokal ini 100% baik bahkan di saham BBNI. Dan kalau kita lihat lebih ke bawah, NI, XI, PD, XL ya, SU ini net B di saham Bank BNI. Jadi retailnya masuk, asingnya distribusi, ZP, AK, TP, BK, CC versi asing net sell. Harga sahamnya turun, kalau lihat asingnya keluar. Untuk hari ini, untuk besok sih perlu hati-hati, apalagi kalau misal merah ya untuk saham BBNI di awal market ya, SG-nya juga merah, mending wait and see aja dulu. Kalau kita lihat polanya ya, polanya untuk saham Bank BNI ini cenderung masih bearish sih. Kalau kita booking trendline, untuk saham BBNI ya, kalau turun ya di sini sih. Area supportnya itu ada di 3.900-an ya, 3.990 atau di level 4.000 ya. Jadi kalau besok merah, tunggu di area 4.000 aja, tanda-tanda pullback naik. Disclaimer kalau mau entry untuk scalping atau swing ya, cuman kalau nggak ada perlawanan ya, kalau mau entry jangan banyak-banyak ya, tetap sedia cash. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BNI. Untuk resistennya masih di sini ya, resisten terdekat di 4250. Itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS ya, udah cukup lama nggak kita bahas. Harga sahamnya hari ini masih turun ya, turun, close di area supportnya 4240, pas sih di 4240. Sempat jebol cuman ditarik naik lagi ya, tadi kan sempat merah ke 2380, cuman ditarik naik lagi dan close di area support ya. Berarti untuk besok kalau merah hati-hati, supportnya cukup dalam di 2290, cuman kalau langsung hijau resistennya di 2530, 2520. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini BRIS hari ini tanggal 19 Maret net
sell 41,4 M. Jadi di distribusi asing ini hitungannya lumayan banyak sih. Kalau kita cek dalam satu minggu ini net sell 77, jadi asingnya cenderung keluar. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRIS hari ini tanggal 19 Maret secara keseluruhan didistribusi oleh KZ, ditampung oleh ZP ya, cuman ZP-nya versi lokal. Untuk asingnya ya ini KZ versi asing distribusi 50,9 M, dan kalau kita lihat 100% jualan ya untuk KZ di saham BRIS hari ini. Kalau kita lihat dalam minggu ini KZ jualan paling banyak. Harga sahamnya turun untuk saham BRIS ya. Besok berarti lihat aja di awal market ya, kalau masih merah wait and see aja dulu dan tunggu di area 2290 mungkin seperti itu untuk saham BRIS ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham PANI. PANI hari ini masih dijaga ya di atas supportnya 8990, 8990, 9000 ya, itu area supportnya itu 9000 untuk saham PANI. Nah, hari ini naik dikit sih 1,65% ya, jadi ini masih ya mungkin bertahan aja, nggak tahu untuk besok, semoga aja nggak jebol. Cuman kalau sampai jebol di bawah 9000 perlu hati-hati ya, misal udah menahan floating loss cuman nggak terlalu gede ya, nggak ada salahnya buat diamankan aja, di cut maksudnya ya, di cut loss. Tapi ya kembali lagi sih untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Takutnya kalau saya nyaranin cut loss habis itu malah naik kan, nanti malah repot ya. Jadi disclaimer aja. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya PANI hari ini net buy loh untuk asingnya. Oh sorry, ini dari 3 hari terakhir, untuk hari ini aja tanggal 19 net buy 3,8 M ya. Sebenarnya dari hari Senin itu cenderung masuk ya untuk asingnya di saham PANI ya. Mudah-mudahan aja untuk besok bisa rebound ya. Jadi buat teman-teman yang mau scalping ya lihat di awal market atau disclaimer kalau mau masuk. Kalau lihat transaksinya sih gak terlalu bagus sebenarnya ya. Dalam 3 hari terakhir ini cenderung retail yang masuk, YP, XL, CC, XI ya, dan mereka lokal sih, YP, XL, X nya versi lokal. Untuk aslinya yang masuk ada CC itu pun 17,9 M ya. Yang jadi kalau kita perhatiin sebenarnya transaksinya didominasi oleh lokal sih. Jadi kalau lokalnya distribusi dan yang masuk retail, harga sahamnya berat buat rebound naik. Ya untuk besok berarti lihat aja di area sini ya, 9000. Semoga aja nggak jebol di bawah itu. Kalau mau entry di harga saat ini disclaimer, cuman kalau jebol di bawah itu bagian di cut aja sih kalau nggak mau semuanya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu untuk saham PANI ya. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini rebound untuk saham PTRO 8,70% ke level 2620. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini PTRO tanggal 19 ya, net buy 9 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 19 untuk saham PTRO secara keseluruhan sih ya sebenarnya masih ada yang distribusi ya. Yang jualan paling banyak LG nya versi lokal, yang nampung NI, XL ini versi lokal ya, SS 11 M-an. Untuk asingnya sendiri net buy ya, jadi mungkin hari ini masuk karena asing akumulasi. CC versi asing net 55 M, AK, BK versi asing juga masuk. Kalau kita lihat teknikalnya ini untuk saham PTRO ini di tengah-tengah ya posisinya, jadi agak nanggung kalau mau nge-HK untuk besok. Ya mungkin yang kalau mau cari aman di area support sih, entry-nya di 2430-an ini ya.
untuk besok mungkin ya, mudah-mudahan bisa naik dulu di awal market. Jadi kalau mau taking profit buat teman-teman yang belum cut hari ini dan floating profit, target price-nya di 2900 itu jadi resisten untuk saham PTRO. Kalau gagal breakout diamankan aja. Untuk supportnya di 24 10 20-an ya. Ya mungkin seperti itu untuk saham PTRO, kayaknya kemungkinan masih sideways seperti ini untuk polanya sih. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham AADI yang hari ini juga rebound cukup tinggi 7%-an lebih ke level 6825. Kalau kita lihat transaksinya di sini untuk saham AADI, hari ini tanggal 19 ya, asingnya netpay 27 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini ADI tanggal 8/19. Di akumulasi asing sih, AK versi asing yang akumulasi, dan untuk lokalnya sendiri juga ada yang akumulasi yaitu LG48M ya. Jadi baik asing maupun lokal hari ini ada yang akumulasi di saham AADI, mungkin itu yang bikin harga sahamnya naik. Ditambah lagi retail pada cut ya hari ini di saham AADI, NI, YP, XL ya, X ini versi lokal keluar, jadi retailnya keluar, ada yang akumulasi harga sahamnya naik. Mudah-mudahan aja untuk besok masih bisa hijau di awal market ya, mungkin buat teman-teman yang hari ini scalping dan belum keluar dan floating profit. Ya kalau besok naik target price-nya di 7240 ya. 7250, sorry, 7250. Di area sini berat buat breakout ya, diamankan aja, apalagi ini secara trennya masih cenderung bearish ya. Untuk saat ini sideways sih. Cuman bearish konsolidasi. Ya takutnya kalau gagal breakout nah malah turun lagi kan sayang floating profitnya. Ya, mungkin itu untuk saham AADI. Selanjutnya kita akan cek saham MIN ya. MIN hari ini sideways ya, sempat naik cuman habis itu turun lagi, plus di 510 kalau kita lihat transaksinya. Hari ini tanggal 19, net sell 300-an juta untuk asing di saham MIN. Kalau lihat transaksinya lebih detail ya, hitungannya sih ada sedikit akumulasi XI ya, net 1,1 M ya, mungkin karena ini terus habis itu turun ya, kan tadi sempat naik ya, sempat hijau, sempat naik ke 560-an ya, mungkin retail masuk harga sahamnya merah. Kalau kita lihat NI masuk di harga berapa, padahal 525 ya, dan harga penutupan hari ini di 510, berarti floating loss. Hati-hati aja untuk besok kalau merah ya, support tertekannya sih di 490, jebol di bawah 490 mending diamankan yang udah floating profit ya. Atau kalau mau scalpingnya sih disclaimer, mungkin volatilitasnya masih lumayan, cuman udah nggak terlalu menarik sih ya, bukannya nggak menarik sih, cuman apa ya, lihat transaksinya hari ini nggak ada yang akumulasi banyak gitu loh. Jadi market-market utamanya hari ini di saham MIN, YP, XL, XI, jadi retail-retail yang pada scalpingan ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham MIN, buat scalpingan aja dan jangan masuk banyak-banyak ya. Oke, itu untuk saham MIN, dan mungkin ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.